Tahu. Kita nyanyi sama-sama ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kita akan belajar pelajaran PKG kelas 6 semester 1 bab 3 dengan judul membangun kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pengenalan norma, hak dan kewajiban. Udah siap belajar kan? Ada yang nggak datang nggak hari ini? Ada loh. Ada datang semua anak ibu ya. Alhamdulillah. Selanjutnya buka buku kalian. Bab 3 halaman 49. Nah, ini kita membangun kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pengenalan norma, hak dan kewajiban. Nah, tujuan dari pembelajaran kita adalah menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk norma. Yang kedua, memahami pengertian norma. Yang ketiga, mengenal makna dari bentuk-bentuk norma. Yang keempat, mempraktikkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak ibu, apa yang terbayang dalam pikiran kalian ketika mendengar kata norma? Ada yang bisa jawab? Apa? El? Norma peraturan. Yang lain? Ada yang bisa jawab? Apa itu norma? Ada? Dimas, apa norma Dimas? Yang terpikir aja. Peraturan dalam hidup. Nah, biasanya kata norma digunakan ketika masyarakat sedang membicarakan ketertiban, keteraturan dalam hidup bersama. Mari kita simak video ini. Reva, habis ini pelajaran apa? Pelajaran sejarah, Ki. Aduh, males banget. Terus aja ah, Gak begitu. bodo amat. Mau kemana kamu? Habis ini kan pelajaran saya. Saya ada acara keluarga bu. Ya sudah, saya keluar ya bu. Nah, astaga anak itu. Jadi anak-anak, perilaku yang dilakukan Riki tadi adalah salah satu bentuk penyimpangan norma. Ingin bertanya bu, sebelumnya norma itu apa ya? Pertanyaan bagus, Reta. Norma adalah aturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku dan bertindak dalam lingkungannya. Tujuan norma dalam bermasyarakat adalah mengatur kehidupan antar masyarakat supaya menciptakan lingkungan tertib, adil, dan tentram. Jenis norma diantaranya norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Apa faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan penyimpangan norma? Di antaranya ada faktor objektif yang berasal dari diri sendiri, seperti menyepelekan norma-norma yang ada di sekitar, dan faktor subjektif yang berasal dari lingkungan, seperti tidak serasinya hubungan orang tua dan anak, dan bisa dari pergaulan bebas. Lalu, bagaimana cara pencegahan perilaku penyimpangan norma? Sebagai generasi Z, kita dapat melakukan 3M: memahami, menerangkan, dan melakukan nilai-nilai norma yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah memahami norma-norma yang ada? Iya, kamu paham. Semoga teman-teman yang menonton juga paham mengenai norma yang ada di sekitar. Yuk kita sebagai Gen Z harus bersama-sama mencegah perilaku penyimpangan norma dan melestarikan norma-norma yang ada.
Tidak sholat, Bu. Tidak sholat, apa lagi? L. Tidak menunaikan ibadah. Apa itu ya? Apa lagi? Mengejek teman yang berbeda agama, apa lagi? Tidak bertoleransi, terus? Tidak mengaji, betul. Semua tidak sama kita betul. Berikan aplaus kepada selanjutnya ada norma kesusilaan. Ada yang membaca tentang norma kesusilaan? Siapa yang baca? Buan. Buan ibu. Oke, jamu kaki mau. Udah kaki yang gede suaranya kaki ya. Norma kesusilaan adalah Gede kaki. norma kesusilaan adalah sebuah peraturan yang berasal dari hati nurani manusia. Manusia dapat menilai mana yang salah dan benar berdasarkan pemikirannya. Contohnya, pada saat kamu sedang mengerjakan soal ujian, kamu menjawab soal dengan jujur. Kamu tidak melakukan kecurangan seperti menguntit. Sikap tersebut merupakan sikap jujur yang muncul dari hati nurani. Norma kesusilaan memerintah kepada manusia untuk berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Apabila dia melakukan kejahatan, maka dia penyesalan dalam dirinya. Nah, norma kesusilaan adalah sebuah peraturan yang berasal dari hati nurani. Mana hati nurani? Dalam menyimu. Ini dalam hati kecil kita ya. Nah, manusia dapat menilai yang mana yang salah dan yang mana yang benar berdasarkan pemikirannya. Jadi bedanya manusia sama makhluk hidup lainnya adalah pemikiran. Manusia dianugerahkan pemikiran yang baik. Nah, jadi setiap manusia sudah bisa berpikir yang mana yang salah dan yang mana yang benar untuk dilakukan. Nah, contohnya pada saat kamu sedang mengerjakan soal ujian, kamu menjawab soal dengan jujur. Kamu tidak melakukan kecurangan seperti menyontek, memaksa teman untuk menjawab pertanyaan, dan yang lainnya. Nah, sikap tersebut merupakan sikap yang jujur yang muncul dari hati nurani kita. Nah, yang muncul dari hati nurani kita. Itu lagi. Pak Zira, berikan contoh tentang norma kesusilaan. Membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Membantu orang yang sedang dalam kesusahan. Tepuk tangan semuanya. Nah, perbuatan tersebut muncul dari siapa? Ada yang orang? Nah, dari hati nurani kita sendiri. Nah, itu yang disebut norma kesusilaan. Azira, ibu. Selanjutnya norma kesopanan. Coba lihat buku kalian, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat tertentu. Nah, yang berbeda dengan norma kesusilaan, norma kesopanan ini muncul dari timbulnya dari pergaulan kalian di dalam masyarakat, di lingkungan sekitar. Nah, norma kesopanan pada dasarnya mengarah pada kesesuaian kebiasaan kalian dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan dikenal dengan sopan santun dan mempunyai tata krama. Norma kesopanan akan menentukan bagaimana bersikap kepada orang lain dan masyarakat dalam suasana keakraban dan pergaulan. Contoh, berikan ibu contoh norma kesopanan yang pernah kalian lakukan di rumah. Coba L. Membantu bawa yang sudah jatuh. Bantu bawa, betul Bu? Betul. Betul, ada lagi? Buat. Bertemu dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Yang gede, gak dengar
Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini apaan tuh? Tadaan! Mobil kulit jeruk ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Toto, sekarang apaan kalian? Kelihatannya seru sekali. Jolono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Itu doang, aku juga bisa bikin. Mana murah kayak gini, memang cocok buat kamu. Ribut. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu, sudah ngatain orang seenaknya lagi. Nah, udah biarin aja, yang kayak gitu. Nah, setelah kalian melihat video tadi, apa yang dapat kalian simpulkan dari video tersebut? Apa yang dapat Alvaro simpulkan dari video tadi? Ya, tidak boleh mengejek karya orang lain. Nah, itu aja. Itu merupakan pelanggaran norma kesopanan. Yang seharusnya kita lakukan adalah ketika melihat karya orang lain, kita turut bangga atas karyanya. Nggak boleh membuli karyanya. Walaupun kita bisa nih mungkin perasaan kita bisa nih kita lebih bagus daripada dia, tapi kita tetap nggak boleh membuli barang hasil karya teman. Nah, selanjutnya ada norma hukum. Coba baca Almira. Norma hukum. Pakai titik Almira ya. Titik Almira. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur anggota masyarakat. Norma hukum merupakan sebuah norma yang tertulis. Apabila peraturan tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan sanksi yang tegas dari penegak hukum. Maka akan mendapatkan sanksi yang tegas dari penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, atau lembaga masyarakat. Jadi norma hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Berbeda dengan norma sebelumnya, norma hukum dibuat oleh pemerintah dan diberi sanksi juga oleh pemerintah. Pemerintah penegak hukum. Siapa penegak hukum? Polisi, jaksa, hakim, dan lembaga masyarakat. Nah, mereka itu yang berhak menghukum
Dadah mama, dadah adek. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu di ruang berhentinya, Pak. Ya, baik Pak. Dapat kita sampaikan. Oh, iya. Maaf ya Pak. Terima kasih untuk kedatangannya. Kalau nyebrang sini saja. Ada rambu penyeberangannya. Dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ayo kita pulang. Iya, Mas. Wah, Bu, Tante jangan dikandang. Jangan jadi tindakan kriminal loh. Lebih baik tasnya ditaruh di dalam truk saja. Oh iya, terima kasih ya Bu atas sarannya. Gimana ya Bu? Ya Bu, ayo deh. Iya Bu Guru. Mas, jangan memutar arah dari sini, bahaya loh. Ada rambu larangan memutarnya, Mas. Kita memutar dari sana aja ya, Mas. Oh, iya juga ya, Dek. Nah, itu rambu boleh memutarnya, Mas. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Jika kita tak terputar, kita selamat sampai tujuan. Nah, di video tadi ada norma-norma hukum. Nah, di jalan ada rambu yang namanya rambu-rambu lalu yang harus kita taati. Ada dilarang parkir, dilarang memutar balik. Nah, itu semua harus kita taati. Kalau kita nggak taati, apa yang terjadi? Kecelakaan. Terjadi kecelakaan. Terus diberi sanksi oleh pihak yang berwajib. Siapa pihak berwajib? Polisi. Kalau di jalan ada polisi. Nah, jadi di video tadi banyak ketentuan yang bisa kita perhatikan. Kalau di perjalanan tasnya nggak boleh di samping, nanti terjadi jambret. Memakai helm baik di depan ataupun di belakang. Udah kalian lakukan? Nah, ada memakai helm kan kalau di belakang? Ada. Nah, itu semua dibuat untuk kebaikan bersama, kebaikan kita juga. Kalau terjadi amin ya, kalau terjadi kecelakaan, maka kepala kita nggak terbentur karena kepala adalah sensitif.
Bosan ya? Iya, Bu. Bosan. Mau nggak kita main game? Oh, mau. Game. Tapi di dalam permainan adanya sebuah Pertanyaan. aturan. Nah, aturannya ketika dia kalah, maka dia berhak menjawab, wajib menjawab pertanyaan dari ibu. Pertanyaannya seputar norma. Nah, coba sebutkan norma, bentuk-bentuk norma yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama, norma. Dengar ya, nanti nggak paham cara berpikir. Cara bermainnya kelipatan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau yang keempat nggak boleh sebut 4. Apa yang disebut? Yes. Oke? Oh. Yang gede suaranya, teriak. Yes. Oke? Kita lihat ya. Setelah 4 balik lagi ke 1. Oke, paham? Paham. Dimulai dari jangan ikut nggak main kita. Coba diam dulu. Dimulai dari Grace. Padahal contohnya sama Rizky tadi kan. Makanya diperlukan fokus. Kalau Bu, udah Oke? cabut dari Nah, ini betul ya. Tadi kan percobaan. Ini betul-betul. Oke, dimulai dari Sophie. Yang gede suaranya. Yes. Yang gede S-nya. Yes. Go. Yang gede. Cepat ya, cepat. 2. Yes. 1, 2, 3. Yes. 1, 2. Yes. 1, 2, 3. Yes. Apa? 1, 2. Oke, udah bisa semua. Sekarang kita bermain kelipatan. Berarti kalau di 4 tadi, yes, berarti lanjut aja. 5, 6, 7, 8. Berarti Yes. 8-nya? Yes. Oke? Lebih susah nih. Dimulai dari Virus. 3. Yes. 5. Yes. Peraturannya jawab pertanyaan dari ibu. Apa? Coba sebutkan contoh dari norma kesusilaan. Coba sebutkan dulu apa norma kesusilaan. Bisa jawab, kalau nggak bisa jawab lempar jawabannya ke kawan yang bisa. Yang gede suaranya. Nah, contohnya apa Bang? Norma kesusilaan. Itu yang tadi dikasih tahu, contohnya dari kamu sendiri. Coba, tahu nggak? Tahu? Nggak tahu. Coba siapa yang bisa jawab? Stephen. Itu udah. Lagi, yang itu udah contoh dari Han. Coba itu. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Betul. Iya, betul. Bu, izin kamar mandi boleh, Bu? Tepuk tangan. Bu, izin. Gimana tadi? Sampai Sultan. Berarti Sultan kudu. Yes.
Apa yang dimaksud dengan norma agama? Kami bu. Pakai buka buku. Coba dengar kawannya. Kalau salah nanti dibilang salah. Apa? Soalnya apa? Wow, pengalaman ini. Benar, tepuk tangan dulu ya. Dapat apa saja? Betul lah. Yes. Cepat. Ulang. Dari L berapa tadi? Yes. Terus. Salah. Nah, Sofi salah. Tadi 24 seharusnya 5. 25, Sofi. Yes, karena 24. Sofi cek. Terus 25. Oke, siap ya pertanyaan? Bu. Siap? Ya. Coba sebutkan pelanggaran norma hukum di luar yang tadi Ibu kasih tahu contohnya. Coba pakai sendiri. Pelanggaran norma hukum. Ami tidak mematuhi ketertiban lalu lintas bu. Apa? Kami bu. Nggak tahu. Lempar ke kawannya. Menerapkan protokol lalu